udah dijelaskan ya. Kamu nggak bisa bantah. Yang ditanyakan itu adalah betulkah ya Nabi Musa itu dikejar Fir'aun sampai di laut? Gak ada bantahannya kan kamu. Lalu kamu mengatakan Tuhan yang benar itu Bani Israel. Beda lagi, pembahasannya kabur. Yang jelas kan terjawab, Alif Lam Mim terjawab. Ya, terus yang ditanyakan apa terjawab. Ya teman-teman, semuanya jelas jawaban saya. Datanya ada. Tanggapannya apa? Malah tanggapannya Tuhan Bani Israel. Gak nyambung. Makanya ku bilang apakah kayak gini kualitas kebanggaan dari Kristen kan gitu. Kalau kamu betul-betul ya membanggakannya kamu itu ya disia betul gitu. Tadi udah terjawab Alif Lam Mim, lompatlah dari Monas. Janjimu mana gitu. Apakah kamu orang munafik dan suka selalu berbohong dalam segala hal sesuai ajaran Kristen? Kan gitu. Makanya aku gak heran kalau terjawab kamu gak mau lompat. Memang dalam ajaran Kristen berbohong dalam segala hal tuh boleh gitu loh. Gini Des ya. Tentang permasalahan yang lain-lain udah ku jawab. Sekarang aku mau ke Bibelmu. Kamu baca Matius 17 nomor 20. Nih ku bacakan dulu. Ini yang mau kutanyakan sama kamu rupanya. Aku udah siapin pertanyaan. Ya, mari kita tanyakan ke Edis ya teman-teman. Dalam Matius 17 nomor 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, kata Yesus ya. Nih ya, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman, kata Yesus kan gitu, sebesar biji sawi, ya kamu dapat berkata apa kepada gunung ini. Kalau punya iman, kata Yesus, bisa berkata sama gunung, ya pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Pertanyaannya, Kristen mana yang pernah pindahin gunung di muka bumi nih? Ya, kata Yesus, kalau kau punya iman ya Kristen, kamu bisa pindahin gunung. Sekarang aku minta samamu pakai data, Kristen mana yang pernah pindahin gunung? Tuh pertanyaannya. Karena kalaunya ya Kristennya tidak pernah pindahin gunung di muka bumi ini, seluruh dunia Kristen gak ada beriman. Termasuk kamu aja bisa nggak pindahin gunung seperti kata Yesus nih. Kalau kamu punya iman, kamu bisa pindahin gunung, kata Yesus. Nah sekarang Des, ya pindahin gunung. Kalau kamu punya iman. Atau kalau kamu nggak punya iman, silahkan tunjukkan Kristen yang lain yang bisa pindahin gunung samaku. Kalaunya tidak ada satupun yang bisa pindahin gunung, ya maka harus kau akui Kristen seluruh dunia nggak ada imannya. Nah, rungkat kamu ya. Satu aja ku minta dari Kristen yang beriman, ada nggak yang udah pindahin gunung? Karena sesuai kata Yesus, kalau kamu beriman, dia bisa pindahin gunung. Tunjukkan samaku ya, orang Kristen mana yang bisa pindahin gunung di muka bumi ini ya. Orang Kristen mana? Kalaunya nggak ada, jangan nangis dulu lah. Kalaunya nggak ada ya teman-teman, dapat kita simpulkan Kristen seluruh muka bumi nggak punya iman, kan gitu, nggak punya iman, nggak punya iman sama sekali, termasuk Edis. Kalau nggak punya iman, maka ke neraka, kan gitu. Berarti kalau yang nggak punya iman ke neraka, Kristen seluruh dunia ke neraka nanti. Bukan gunung 32 perawan yang kumaksud, bukan. Bukan gunungnya 32 perawan yang nggak bisa kamu jawab tuh Dis. Yang ku minta ya sesuai perkataan Yesus ya, bisa memindah gunung kalau punya iman sedikit pun. Tunjukkan samaku satu orang aja di muka bumi ini Kristen yang beriman yang pernah pindahin gunung. Silahkan, jangan pucat dulu. Itulah ya. Kita lihat jawaban Edis, apakah Kristen di dunia beriman atau tidak ya teman-teman? Silahkan. Si Uncup gagal paham lagi.
Baik. Si Uncup ingin mengalihkan tema ya, karena dia udah babak belur membahas iman, dia lari kemana-mana. Baik, saya kejawab ya Sob ya, waktunya Sob. Baik. Jadi Sob, itu berbicara mengenai bagaimana Tuhan Yesus itu berbicara soal kuasa iman, begitu loh, kepada murid-murid. Kenapa? Karena kuasa iman itu sangat besar kuasanya. Bahkan kalau seseorang itu dengan yakin dia akan melakukan perbuatan-perbuatan besar seperti itu. Bukan maksudnya suruh mindah-mindahin gunung. Ini bagaimana si Uncup ini, aduh. Waktu saya tenang. Ini waktu saya tenang. So, perhatikan Sob. Ketika seseorang berbicara sesuatu, maka kadang-kadang kita itu berbicara mengenai esensinya, bukan mengenai contoh-contoh yang sedang kita umpamakan. Contoh, saya kasih contoh. Kita punya umpama seperti ini. Umpama kita seperti ini. Jangankan gunung, laut yang luas akan kuseberangi. Esensinya itu bukan memeluk gunung, bukan menyeberangi lautan. Esensinya itu adalah betapa besarnya. Ini kan misalnya kan, kalau misalnya dalam bahasa-bahasa syair ya, demi cintaku padamu, jangankan gunung ya, laut pun akan kuseberangi. Bukan ngomongin laut, bukan ngomongin gunung, tetapi ngomongin besarnya cinta itu. Nah, seperti itu juga dalam perumpamaan itu Sob. Saking besarnya kekuatan iman itu ya, kalau seseorang memiliki iman, maka iman itu memiliki kuasa, perkataan yang berkuasa. Nah, apakah itu dilakukan oleh murid-murid? Iya, mereka melakukan menyembuhkan. Misalnya Petrus, ya kan, Paulus menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati juga. Nah, itu Sob. Jadi, apakah murid-murid beriman melakukan perbuatan mujizat-mujizat? Iya juga sama. Nah, beda dengan Muhammad dan pengikutnya, tidak ada mujizatnya. Nah, sekarang kembali lagi ke awal, Sob. Esensi yang kita bahas bukan soal itu, Sob. Esensi yang kita bahas adalah bagaimana, Sob, adakah yang nelponmu? Ini soalnya sinyalmu masuk ke dalam sini. Kayaknya Uncup lagi ditelepon sama Wafi ini, mau dikasih jawaban ini. Enggak ada. Lanjut. Baik, Sob. Kamu sudah mengakui, terima kasih atas pengakuanmu, Sob, bahwa memang Quran berisi kalimat-kalimat, berisi informasi-informasi yang berasal dari kitab-kitab sebelumnya. Terima kasih, Sob, atas pengakuanmu. Bahkan Muhammad sendiri pun disuruh bertanya untuk mengkonfirmasi apakah benar atau tidak. Nah, ternyata, Sob, sekarang kesimpulannya, saya bacakan lagi, Sob. Tolong ini kamu jawab, Sob. Supaya umat muslim tidak bikin Tuhan baru, Sob, ya. Jadi janganlah para ulama, janganlah para ustadz-ustadz menjerumuskan orang muslim dengan membuat Tuhan yang baru, ya, yaitu Tuhan apa? Tuhan yang disembah, yang diibadahi oleh orang-orang Quraisy. Padahal Quran berkata seperti ini. Sob, tolong ini dibahas, ya. Perhatikan. Dan kami mungkinkan Bani Israil melewati laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun telah hampir tenggelam, berkatalah dia, perhatikan, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan. Perhatikan, tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israil. Betul? Betul nggak ini, Sob? Ayatnya, Sob. Jadi memang tidak ada Tuhan selain yang dipercaya oleh Bani Israil. Siapakah Paulus? Bani Israil. Siapakah Petrus? Bani Israil. Siapakah Yohanan? Bani Israil. Semua murid-murid Tuhan Yesus Bani Israil. Nah, kenapa umat muslim malah menyembah Tuhan Bani Arab? Jawab, ya. Sob, silakan, Sob. Tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang dipercayai Bani Israil, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah, kepada Allahnya ini ditambahin. Kepada Allahnya
memang umat muslim berusaha ingin membuat bahwasanya Tuhan Bani Israel adalah Allah. Meninggal uncup malam ini saudara-saudara. Belikan dia perban dan handy plus. Berat saudara-saudara. Jawab so. Mudah Silakan, kali Jo. pertanyaannya. Silakan. Iya, masa cuma itu aja yang ditanyakan dia, teman-teman ya. Ya jelaslah, kata Fir'aun, ya tidak ada Tuhan yang benar selain Tuhannya Bani Israel. Saat itu ya yang namanya Islam belum ada, kan gitu. Di zaman Fir'aun ya Islam, penyebutan Islam belum ada. Yang ada itu Bani Israel yang dipimpin Nabi Musa. Jadi Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Nabi Musa itu memang Tuhannya negeri Arab. Toha 14 ya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budani. Hai Musa, sesungguhnya aku ini ada Allah. Terima kasih Des ya menunjukkan ayat itu. Fir'aun saja membenarkan bahwa Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhannya umat Islam adalah Tuhan yang benar. Nangis pula kau. Terima kasih kau tunjukkan ayat itu. Menampol mukamu sendiri. Islam belum ada. Tuhannya Bani Israel yang dipimpin Nabi Musa jelas Tuhannya bangsa Arab. Toha ayat 14. Innani anallah. Tuh. La ilaha illa ana fa'budini. Kamu katakan, Fir'aun berkata Tuhan Bani Israel itu Tuhan yang benar. Betul, Tuhannya Nabi Musa itu yang benar gitu. Karena Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Muhammad, wa ilahukum ilahu wahid, adalah Tuhan yang satu. Terima kasih Fir'aun, terima kasih juga Edis mengakui bahwa Tuhannya umat Islam adalah Tuhan yang benar. Nangis kamu, kan kayak gitu. Ya tuh udah ku jawab. Terus ya untuk masalah Edis, saya juga berterima kasih samamu. Kau akui ya kitabmu itu adalah puisi pujangga. Puisi pujangga seperti perumpamaan jatuh cinta. Kalau ku jatuh cinta, laut pun akan ku seberangi. Bukan berarti harus menyeberang laut, kata Edis. Kalaunya, ya kalau tertulis tapi tidak kau lakukan, buang Alkitabmu ke tong sampah. Udah ku bilang dari kemarin, buang Alkitabmu ini ke tong sampah. Kalau tertulis tapi tidak dikerjakan. Berapa kali kuanti-wanti kamu? Hari ini kuanti-wanti lagi. Kemarin sekali udah ku suruh ke tong sampah aja buang. Tertulis nggak dikerjakan. Malam ini kamu bilang ya kitabmu ini puisi pujangga. Yang mana itu sebuah perumpamaan seperti orang jatuh cinta. Kalau orang lagi jatuh cinta katamu, kena lagi, laporin lagi akun saya. Alasan. Jangan nakal lah tangan kalian Kristen. Kok malah di-report? Gak apa-apa udah terusin aja. Jadi kata Edis seperti pujangga yang jatuh cinta. Laut pun akan kuseberangi. Bukan berarti harus menyeberang laut, kata Edis. Ya kalaunya tertulis tidak dikerjakan, buang kitabmu ke tong sampah. Kan gitu, buat apa ditulis kalau nggak dikerjakan? Teman-teman, beres gitu. Mudah sekali pertanyaanmu, mudah. Aku menanggapi mudah. Terus juga ya tentang masalah, ya aku berterima kasih banget gitu. Tidak bisa kau tunjukkan satupun orang yang pindahin gunung, kan gitu. Kata kamu Yesus dan murid-muridnya bermukjizat. Aku nggak tanya dia bermukjizat, yang kutanya manusia mana dari Kristen yang bisa pindahin gunung. Sesuai perkataan Yesus. Kalau tidak ada, nggak ada yang beriman, kan gitu. Nggak ada yang beriman dari kalian, kayak gitu. Karena nggak ada satupun murid Yesus pun nggak ada yang bisa pindahin gunung. Kalau kamu punya iman, maka kamu bisa pindahin gunung. Nah,
Kristen mana yang punya iman? Tunjukkan sama saya. Kalau kamu nggak bisa menunjukkan, berarti Kristen di muka bumi nggak ada imannya semuanya. Gitu Des. Nggak ada imannya berarti semuanya manusia di muka bumi dari Kristen ini. Ya teman-teman, gitu aja kok mudah. Itu yang ku cari samamu. Manusia mana yang beriman dari Kristen, yang pembuktian imannya dia sudah bisa pindahin gunung. Kalau belum terbukti ya cuma omong-omong doang ya teman-teman. Aduh Des ya, berarti nggak ada imannya Kristen di muka bumi ini. Jawab, makasih bang, syukran jazakallah. Baik. Saya tanggapi ya, baik. Entah Ngeri kenapa. banget teman-teman. 6 pembatasannya 6. Mulai alasan Junjub nih.